Gaza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter akan menjamu Hellas Verona di Giuseppe Meazza pada pekan ke-19 Serie A. Pertandingan ini akan kick-off Sabtu 6 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, live di Band One dan live streaming di video. Meski akhirnya gagal dalam perebutan Scudetto dan final Liga Champions, Inter menikmati tahun 2023 yang spektakuler. Memenangkan pertandingan Serie A terbanyak dibandingkan tim manapun, 27 kemenangan di 5 liga top Eropa, hanya Manchester City 29 yang mencatatkan rekor lebih banyak. Di semua kompetisi termasuk Coppa Italia yang mereka menangkan pada bulan Mei lalu, Nerazzurri menang sebanyak 39 kali, yang merupakan pencapaian terbaik mereka selama 18 tahun terakhir. Dalam pertandingan terakhir mereka pada tahun 2023, tim asuhan Simone Inzaghi gagal mempertahankan jarak 4 poin atas rival utama mereka setelah hanya meraih hasil imbang 1-1. Sehingga kini mereka hanya berjarak 2 poin saja dari posisi kedua Juventus. Dengan selisih gol yang jauh lebih unggul, Inter masih akan mengklaim gelar Campione d'Inverno atau juara musim dingin dengan meraih 1 poin saja pada akhir pekan ini, ketika Liga Kasta tertinggi Italia mencapai separuh turnamen. Namun setelah tersandung di Marassi, Nerazzurri ingin kembali ke jalur kemenangan pekan ini ketika menjamu Hellas Verona di San Siro. Setelah mengalahkan Roma, Frosinone, Udinese dan Lecce, Nerazzurri telah memenangkan 4 pertandingan liga terakhir mereka di Milan tanpa kebobolan 1 gol pun. Jadi Inzaghi berharap anak buahnya akan memperpanjang dominasi mereka atas Hellas Verona pada malam hari nanti. Sementara itu, Verona menderita 3 kekalahan berturut-turut tanpa mencetak gol melawan Inter selama beberapa musim terakhir. Total mereka telah kalah 21 kali dan seri 11 kali melawan Inter di San Siro dan gagal menang sekalipun. Simone Inzaghi telah mengumumkan skuad mereka untuk laga melawan Verona malam nanti. Menurut yang dilansir Sky Sport, Benjamin Pavard akan kembali mendapatkan tempatnya di 11 pertama, menggantikan Jan Bisek yang dalam beberapa laga terakhir memulai laga dari awal. 2 bek tengah lainnya adalah Francesco Acerbi dan Alessandro Bastoni. Sementara itu di posisi sayap kanan dan kiri akan diisi oleh Denzel Dumfries dan Carlos Augusto. Trio lini tengah akan kembali mengandalkan Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu dan Henrikh Mkhitaryan, dengan lini serang kembali mengandalkan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Inter secara resmi memperkenalkan Tajon Buchanan sebagai pemain baru mereka di jendela transfer Januari 2024 ini. Inter mengonfirmasi transfer Buchanan dalam pengumuman resmi melalui laman web klub pada Jumat malam waktu Indonesia Barat, bahwa gelandang asal Kanada itu direkrut Nerazzurri dari klub Bruges secara permanen. Menurut beberapa laporan, kesepakatan transfer Buchanan bernilai 10 juta euro termasuk bonus atas jasanya. Buchanan menjadi pemain Kanada pertama yang bermain di Serie A Italia, yang menurutnya sebagai pencapaian besar. Setelah resmi diperkenalkan Inter, Buchanan langsung memberikan wawancara pertamanya sebagai pemain Nerazzurri, seperti yang dilansir dari laman resmi web. Saya pikir itu adalah keputusan yang tepat bagi saya saat ini dalam karir saya. Saya sudah mengikuti Inter selama beberapa waktu. Saya sangat bersemangat untuk apa yang akan terjadi, ujar Buchanan.
Buchanan juga diketahui adalah pemain serbabisa yang dapat beroperasi di berbagai posisi dan mampu beradaptasi dengan gaya bermain yang berbeda. Ya, saya adalah pemain serbabisa. Saya bisa bermain di sejumlah peran, tapi tujuan saya hanyalah belajar sebanyak mungkin, membuat diri saya tersedia untuk tim dan beradaptasi dengan gaya permainan baru. Inter dilaporkan sedang mempertimbangkan kepindahan musim panas untuk bek sayap AS Roma, Leonardo Spinazzola. Pemain berusia 30 tahun itu kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini dan kemungkinan besar dia tidak akan memperbaruinya. Menurut FC Internews, Nerazzurri sedang mempertimbangkan untuk merekrut bek sayap yang bisa bermain di kedua sisi sayap tersebut untuk musim depan. Kontrak Juan Cuadrado akan habis pada akhir musim ini dan kemungkinan besar tidak akan diperpanjang. Sementara manajemen lebih memilih menjual Denzel Dumfries jika ia tak memperbarui kontraknya. Dalam kasus seperti ini, Nerazzurri dapat menggunakan agen bebas berbiaya rendah seperti Spinazzola yang dapat menambah kedalaman skuad. Musim ini Spinazzola telah memainkan 16 pertandingan, menyumbangkan 1 gol dan 3 assist untuk tim asuhan Jose Mourinho. Inter Milan dikabarkan hanya akan merekrut striker baru pada jendela transfer Januari 2024 ini hanya dalam satu kondisi, yaitu dengan kepergian Alexis Sanchez. Pemain Chile ini kembali ke klub untuk periode kedua pada musim panas lalu, namun cedera telah membatasi kontribusinya. Kendati demikian, pemain berusia 35 tahun itu tidak bersedia hengkang meski mendapat beberapa tawaran dari klub Arab Saudi. Dia dikatakan berniat untuk bertahan di Appiano Gentile hingga akhir musim dan bertekad untuk menjadi pemain penting di skuad Simone Inzaghi. Inter akan mendukung solusi ini karena untuk saat ini klub kesulitan mengganti mantan bintang Barcelona dan Arsenal tersebut. Pakar bursa transfer Gianluca Di Marzio memberikan pembaruan terkini terkait situasi Thiago Jallo yang telah memiliki kesepakatan dengan Inter tapi tengah diusahakan oleh Juventus. Nerazzurri telah menempatkan diri mereka di posisi terdepan untuk merekrut bek asal Portugal tersebut di musim panas mendatang secara gratis. Namun Juventus kini telah memasuki persaingan dan ingin mencapai kesepakatan dengan Lille yang akan membawa Jallo ke Turin pada bulan Januari. Menurut sumber ini, Inter belum mengubah rencana mereka meski ada tantangan Bianconeri. Manajemen klub Stefan Zhang tak berubah keinginan, hanya menginginkan pemain secara gratis di akhir musim. Sementara itu Juventus siap menawarkan 3 juta euro ditambah bonus. Bahkan info terakhir mengatakan si Nyonya Tua dan Lille sudah mencapai kesepakatan. Selain itu juga Atletico Madrid yang masih mungkin masuk dalam persaingan. Di antara para pemain yang meninggalkan bursa transfer Inter pada bulan Januari, selain Lucien Agoume yang hampir menuntaskan kepindahannya ke Sevilla, ada juga Stefano Sensi, mantan pemain Sassuolo itu hanya mendapat sedikit menit bermain musim ini dan berharap bisa mendapat lebih banyak ruang di klub lain. Namun menurut apa yang dilansir Gianluca Di Marzio, saat ini belum ada tawaran yang disodorkan kepada Nerazzurri untuk sang gelandang. Inter berniat menjual sang pemain dengan harga seminimal mungkin untuk menghindari kepergian sang pemain secara gratis di musim panas. Namun jika tidak ada akomodasi yang ditemukan pada bulan Januari, dia akan tetap tersedia untuk Simone Inzaghi untuk melengkapi skuad sampai akhir musim ini.